Baik, selamat sore adik-adik mahasiswa, khususnya yang kelas RPL. Jadi pada hari ini sesuai dengan janji ibu, saya akan membuatkan video materi ya, terkait dengan review total materi awal sebelum kita melangkah ke materi Flownet. Jadi kita jelaskan atau ibu jelaskan yang memang poin-poinnya saja gitu ya. Untuk PPT ini sebenarnya sudah kalian dapatkan pada pertemuan pertama saat itu. Jadi di sana dijelaskan terkait dengan definisi tanah itu terdiri dari butiran yang dibentuk dari mineral-mineral, kemudian ada yang dinamakan zat cair dan zat gas yang ada pada tanah itu. Jadi tidak hanya partikel tanah saja, tapi di dalam partikel tanah itu ada zat cair atau air dan juga gas. Kemudian terkait dengan definisi-definisi tidak akan ibu bacakan gitu ya, kalian sudah pernah melihat ini, sudah pernah mendengar ini sebelumnya gitu ya. Kemudian di sini kita lanjut. Nah, terkait dengan siklus batuan. Jadi ini juga tidak perlu didefinisikan secara rinci karena sebetulnya kita sudah belajar ini pada ilmu geografi itu di SD, di SMP, bahkan di SMA. Jadi awalnya dari magma kan gitu, jadi batuan beku, kemudian sedimentasi, kemudian batuan sedimen dan metamorf. Begitu siklusnya sesuai dengan yang ada di gambar sini. Kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan proses pembentukan dan istilah-istilah yang memang ada pada batuan beku. Kemudian di sini ada proses pelapukan, transportasi sehingga dia jadi sedimen gitu ya. Kemudian selanjutnya dia menjadi batuan metamorf. Ini sudah ada. Oke. Jadi yang penting ini terkait dengan batasan-batasan ukuran golongan tanah ya. Jadi yang di kiri itu nama golongan, ada MIT, kemudian USDA, ASTO, kemudian US Army gitu. Jadi mereka punya standarnya sendiri. Kalau di Indonesia itu SNI, seperti itulah kurang lebih ya. Kemudian ukuran-ukuran butirnya mereka juga punya standarnya sendiri. Itu ada beberapa yang memang sama, ada beberapa yang berbeda. Kalau di Lempung, MIT sama USDA itu sama kriterianya. Di Lanau ada perbedaan sedikit, di Kerikil sama gitu ya. Begitupun yang lain. Jadi mereka sudah punya standarnya sendiri. Standarnya dari mana, Bu? Tentu mereka sudah ada penelitian terlebih dahulu. Jadi namanya juga sudah distandarkan, berarti adalah historinya mereka dapat dari mana. Oke, kemudian ini terkait dengan arti dari kerikil, pasir, lanau, lempung gitu ya. Kerikil yang paling besar butirannya gitu ya, pasir yang lebih kecil lagi, kemudian lanau ini yang memiliki daya tarik gitu ya antar partikel-partikelnya. Kemudian lempung apalagi gitu ya. Kalau ini lanau hanya ya mungkin kalau dipersentasekan sekitar 20-25%, tapi kalau lempung kalian tahu sendiri pada saat main, pada saat waktu kecil gitu ya, semua komponen tanahnya itu terikat. Oke, kemudian dijelaskan juga bahwa sebenarnya lempung ini punya mineral gitu ya, punya bagian-bagian yang membentuk lempung. Jadi di sini ada ilit, kaulinit, dan masing-masing ini mempunyai bentuk yang berbeda. Kalau kalian lihat di materinya, kaulinit, kemudian ini ada bentonit. Di sini ini tidak saya jelaskan secara rinci. Nah, ini dia. Mineral lempung.
Jadi ada yang dinamakan silika tetrahedra, ada yang dinamakan aluminium oktahedra, kemudian ada lembaran aluminium, ada lembaran silika seperti trapesium. Jadi kalau kita lihat dengan kasat mata, lempung ya udah segitu aja gitu. Padahal butiran kecil yang ada di lempung itu mempunyai struktur yang rumit. Jadi seperti ini. Kemudian kalau dilihat lagi, sebenarnya kan lempung itu perpaduan antara silika dan aluminium. Kalau dijajarkan diagram skematiknya seperti ini. Untuk yang jenis kaolinit. Ya, kalau jenis yang lain beda lagi strukturnya seperti itu. Kemudian struktur atomnya itu seperti ini, saling berangkai. Ini OH itu air. Oke, ini yang selanjutnya itu adalah terkait dengan macam dari si lempung yang beda lagi. Kalau tadi itu ada kaulinit, yang ini monorilonit. Jadi strukturnya berbeda gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada silika, aluminium, silika. Nah, di sini silika, silika, aluminium, silika, silika, aluminium. Jadi seperti deret aljabar gitu ya. Continuousnya itu akan sama. Seperti ini strukturnya. Kemudian kalau ilit itu seperti ini, ada ion kalium di antara deretnya gitu ya. Deret pertama silika, aluminium, silika, kemudian ada ion kalium, lanjut lagi ke deret berikutnya silika, aluminium, silika, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau pakai mikroskop gitu ya, seperti inilah tampaknya, seperti lempeng-lempeng seperti ini, dengan susunan sangat acak. Kemudian ini susunan dengan terorientasi. Di sini ada rata-rata kerapatan muatan di kedua sisi permukaan gitu ya. Ini sebagai pengetahuan saja bahwa apa yang kita lihat, apa yang dulu kita mainkan gitu, biasanya main lempung itu ternyata di dalamnya itu ada banyak mineral. Kemudian ternyata lempung itu ada banyak jenisnya gitu ya. Yang kita tahu kan lempung ya segitu-gitu aja gitu ya. Kemudian ini lempung kering, saya lewati, masih terkait narasi-narasi aja. Intinya kenapa dia berdempetan, kenapa kalau pasir itu terlepas gitu ya, butiran-butirannya ini ada hubungannya dengan seperti ini, molekul-molekul airnya, ada daya tarik kation, kemudian dipol. Ini samalah seperti magnet gitu ya. Kalau minus sama plus ya udah bergabung dia, kalau minus sama minus ya udah nggak bergabung. Secara mudahnya seperti itu. Oke, ini yaps, itu di materi pertama. Oke, kita ke materi kedua ya. Jadi kalau materi kedua ini sebenarnya banyak hal yang penting, karena memang keterkaitan sama latihan soal, kemudian ujian akhir semester nantinya itu akan ada di materi ini dasarnya gitu ya. Oke, kita akan membahas terkait dengan berat spesifik atau disebut juga berat jenis. Oke. Harga berat spesifik dari butiran tanah sering dibutuhkan dalam bermacam-macam keperluan perhitungan dalam mekanika tanah. Kemudian di sini dapat diperkirakan bahwa bagian padat tanah pasir yang berwarna terang umumnya sebagian besar terdiri dari quartz. Dapat diperkirakan sebesar 2,65
Kemudian untuk tanah lempung atau berlanau itu berkisar 2,6 sampai 2,9. Dapat dari mana Bu? Itu angkanya sudah ketentuan. Ya, jadi di sini nih berat spesifik 2,6 sampai dengan 2,9. Hanya sebatas itu. Ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu, berarti salah. Oke. Kalau kalian misalnya risetnya mau di lap tanah misalnya, terus kalian punya berat spesifiknya 2,5. Nah, itu dipertanyakan tuh. Datanya pasti salah. Oke. Ini dia terkait berat spesifik. Oke. Bu tadi bilangnya yang di bawah berapa namanya 2,6 itu salah. Itu ada di tabelnya Bu, 2 sama 2,55, ada 2,57 gitu ya. Ini tidak ada di Indonesia sejauh yang saya tahu gitu ya. Kalau mineralnya masih di Jawa, kemudian di Bali utamanya, yang saya tahu belum mencapai harga spesifik yang seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya hampir sama yang di atas ini, quartz, kemudian kaulinit, ilit dan lain sebagainya. Gitu. Kalau yang di atas 3 juga belum Ibu temui di luar, atau mungkin di luar Jawa sama Bali ya, mungkin ada, tapi sejauh ini tidak. Oke, kemudian terkait dengan analisis mekanis dari tanah. Jadi kalau kalian mau sewaktu-waktu gitu ya, kelasnya offline, nanti saya akan tunjukkan ke laboratorium. Toh itu punya kalian juga, karena kan sekarang identitasnya sebagai mahasiswa Ngurah Rai. Nanti saya ajak jalan-jalan lah ke situ untuk bisa tahu analisis ayakan itu seperti apa bentuknya, kemudian seperti apa alatnya gitu ya. Jadi silahkan diluangkan waktunya, nanti boleh satu kelas sekaligus, misalnya Sabtu mau ke sini silahkan. Oke, jadi ayakan itu punya nomor ya, tapi nomor ini tidak menyatakan dalam milimeter, sentimeter atau apa, hanya nomor. Jadi setiap nomor ayakan itu punya lubang milimeter dalam bentuk milimeter, seperti ini urutannya. Jadi yang kita punya itu di lab sipilnya itu paling kecil adalah ayakan nomor 200, dan ini hasil dari ayakannya sudah berupa debu gitu ya, sangat halus sekali. Kemudian ini langkah-langkahnya kalau semisal nanti kalian mau praktik. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini yang manual ya, ini yang zaman entah kapan. Yang di lab sipil itu sudah pakai listrik, jadi sudah pakai dinamo dan lain sebagainya lah. Ini kalau kalian mau menganalisis suatu tanah gitu, kalau labnya lab tanah ya udah yang kita ayak tanah. Kalau lab beton sama lab bahan jalan, yang kita ayak pasir sama si kerikil, gitu aja sebenarnya, dengan alat yang sama ya, hanya bahannya saja yang berbeda. Kemudian analisis hidrometer, ini biasanya untuk butir-butir tanah yang sangat kecil butirannya, yang sudah menjadi lumpur gitu ya. Kalau kita ayak, kalau kita buka ayakannya bisa berterbangan itu karena berbentuknya debu. Ini untuk tambahan aja, nanti kita akan bahas lebih detail itu di contoh soal. Ini analisis hidrometer, kalau tidak langsung praktek ini akan susah sih gitu ya. Jadi bolehlah sekedar tahu dulu. Intinya adalah kenapa harus hidrometer, berarti partikel-partikelnya itu sangat halus. Ini uji hidrometer saya lewatin. Kurva distribusi ukuran butiran, sebentar saya langsung ke sini. Nah,
Biasanya karena ini banyak yang transport ya, saya rasa. Jadi saya akan hubungkan di bahan jalan. Siapa tahu nanti tugas akhirnya mau di laboratorium, silahkan. Nanti terkait dengan campuran aspal, kemudian Marshall testnya berapa, kalau di pegunungan aspalnya harus berapa persen, kalau di perkotaan karena panas aspalnya harus berapa persen, itu harus diukur loh, karena tidak sama ukuran persentase yang di perkotaan sama yang di misalnya di Bedugul misalnya, itu campurannya akan sangat beda ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau ambil riset itu boleh, silahkan, nanti akan kelihatan lah, atau sering kalian lihat grafik-grafik seperti ini itu ya, diameter butirannya berapa, persentase lolosnya berapa. Kalau sudah diayak baru tahu. Kemudian ukuran efektif, koefisien keseragaman dan gradasi, kita lihat di sini apa yang penting. Nah, ini. Jadi misalnya kalian kan dapat rumus D60, D10 gitu ya. Itu kaitannya dengan ini. Kalau D60, diameter yang bersesuaian dengan 60% lolos ayakan yang ditentukan dari kurva distribusi ukuran butiran. Jadi tergantung nanti ukuran butirannya itu seberapa, cari yang 60% itu ya. Biasanya sih kalau di soal diketahuin di 10, 30, 60. Jadi 10, 30, 60 itu bukan ukuran milimeter, tapi persentase lolos. Itu saja yang mau saya informasikan. Jadi jangan sampai D10 mili nih kok 0,096 mm gitu ya. Jadi dicek lagi lah nanti untuk deskripsi rumus-rumus yang ada di sini. Ini diameter butiran, ini nanti ceritanya dipakai untuk dasar kalian menentukan material yang kalian ayak itu masuk ke tingkat yang mana gitu ya. Ada yang dinamakan bergradasi buruk, ada yang dinamakan bergradasi baik gitu ya. Ada yang dinamakan bergradasi senjang yang kurva 3 gitu. Terus nanti pada saat kalian mengayak, kemudian sudah dicocokkan ini di sini, poinnya di sini dan lain sebagainya, kalian nanti dapat grafik. Misalnya grafiknya gini. Nah, grafik inilah nanti yang kalian cocokkan ke sini, mirip yang mana, 1, 2, atau 3. Itu ya maksudnya. Jadi grafik ini tuh bukan tidak berguna atau cuma kayak cacing gitu aja, tapi nanti ada pendeskripsian terkait dengan material yang kalian ayak. Oke. Yaps, itu di materi kedua. Lanjut lagi. Oke, ini di materi ketiga. Jadi, nah ini dia yang paling penting harus diketahui. Sebentar, mana dia bolpen saya? Wait. Nah, ini ada tanah, gitu ya. Ada yang dinamakan berat total pada saat dia ditimbang. Ada yang dinamakan volume total karena dia menempati ruang. Oke, paham? Kalau bicara terkait dengan berat, ya udah, beratnya ada dua. Ada berat soil, S itu soil, berat water, berat air, W itu adalah weight ya. Kemudian beda dengan volume, namanya juga menempati ruang. Jadi semua yang ada di ruangan itu kita deskripsikan. Soilnya namanya volume soil atau volume tanah. Airnya disebut volume water atau disebut volume air.
Kemudian ada yang disebut volume air atau udara. A bukan air tapi air, udara. Oke. Ada yang baru di sini namanya volume Fourier. Ya. Ini bukan karena tidak bisa mengucap kata P, enggak, tapi memang namanya itu adalah Fourier. Jadi kalau volume Fourier itu terdiri atas volume udara dan volume air. Paham ya? Kalau weak itu ada weak soil, ada weak water. Kalau volume ada volume soil, ada volume water, ada volume air. Volume water sama volume air itu disebut dengan volume Fourier. Ya. Nah, ini rumus-rumus lah, nanti kalian baca. Saya hanya menjelaskan terkait yang ini. Satuan berat volume. Ya, ada beberapa. Satuan Inggris itu disebut pound per feet. Pangkat 3 atau per kaki pangkat 3 gitu kan. Kemudian dalam sistem internasional ada Newton per meter kubik. Jadi jangan sampai nanti kalian bingung. Misalnya ada soal, buatkan dalam satuan internasional misalnya. Jangan sampai nanti keluarnya LB per feet. Misalnya diketahui LB per feet, ya udah kalian harus konversikan dulu ke Newton per meter kubik. Oke. Kemudian untuk kerapatan density itu biasanya rho, gitu ya. Rho itu adalah massa jenis, dan ini biasanya favoritnya anak SMP, gitu ya, pada saat menghafalkan fisika. Satuan SI kerapatannya adalah kilogram per meter kubik. Kita lihat di sini, rho sama dengan M per V. M adalah massa, V adalah volume, kan gitu ya. Kemudian 9,81 itu adalah gravitasi, jadi tidak perlu ada pendefinisian secara jelas gitu di soal. Misalnya gravitasinya nggak diketahui, Bu. Waduh, berarti belum paham. Di mana-mana gravitasi itu ya udah tetap segini aja. Kemudian ini sama, ini terkait dengan berat spesifik gitu ya. Kalau tadi kan kita hanya mendeskripsikan bahwa berat itu ada 2, ada soil, ada water. Kemudian volume itu ada 3, ada soil, water, sama air, kan gitu ya. Di sini dijelaskan lagi bahwa berat water itu ada water, ada berat spesifik, ada gamma air. Kalau WS itu GS kali gamma air saja. Di sini WS itu sama dengan 1, ini 1 plus E. E adalah angka Pori. Ya, ingat, E adalah angka Pori. Kalau N itu adalah porositas. Nanti kita lihat di sini. Oke, kadar air gamma W. Nah, ini yang sempat saya singgung 2 minggu lalu. Dalam sistem Inggris, berat volume air tetap 62,4 lb per feet pangkat 3. Kalau dalam SI, volume air itu adalah 9,81 kN per meter pangkat 3. Silahkan sesuaikan dengan satuan apa soal saudara. Oke. Ini sama terkait dengan penjabaran gitu ya. Ini baru ada rho, pada prinsipnya sama. Yang dijelaskan adalah terkait berat, kemudian ada volume. Nah, ini VV, volume Fourier, bukan Fourier, tapi Fourier, V. Jangan sampai nanti ini nggak bisa ngomong P, ini nggak. Yang benar emang Fourier. Ini gampang kan? Ini kan porositas, ini angka porositas nih.
Nah, ini VS, PV, angka porositas ini 1 angkanya. Kemudian kalau soilnya ya udah 1 dikurangi porositas. Kalau PV ya sama dengan porositas. Nah, ini angka pori nanti terkait dengan apa yang ada di contoh soal. Nah, ini tipe-tipe tanah. Ini kerapatan relatif, kalau 0 sampai 15 sangat lepas, kalau 85 sampai 100 sangat padat. Nah, ini tipe tanah nih, pasir lepas dengan butiran seragam. Angka porinya 0,8, kadar airnya 30, berat volume keringnya kalau dalam LB itu 92, kalau dalam kilonewton itu 14,5. Dapat dari mana ini, Bu? Dapat dari hasil laboratorium. Oke. Kemudian misalnya ini tanah loose. Itu angka porinya 0,9, kemudian kadar airnya ada di sini, kemudian berat volume kering ada di sini, dan lain sebagainya. Kalian sudah punya materinya. Kemudian oke. Jadi yang penting sebenarnya tadi yang perlu digarisbawahi adalah terkait dengan berat dan volume. Ternyata di berat itu ada water, ada soil, ya. Kemudian di volume itu ada 3 tadi. Apa? Yang pertama soil, yang kedua water, yang ketiga adalah air atau udara. Jangan lupa terkait dengan gamma water, kalau LB per feet pangkat 3 ya udah berarti 6 ya. Oke. Kalau kalian mendengarkan yang tadi saya jelaskan, seharusnya pada saat ada soal yang tidak ada menyebutkan gamma W, yang tidak menyebutkan gravitasi, itu kalian sudah hafal. Oke, kita ke materi keempat. Oke, terkait dengan konsistensi tanah. Ya, jadi tanah aja harus konsisten gitu, apalagi mahasiswa. Jadi ini merupakan sifat kohesif yang disebabkan karena adanya air yang terserap di sekeliling permukaan partikel lempung. Nah, seorang ilmuwan yang namanya Attenborough gitu ya, mengembangkan suatu metode untuk menjelaskan sifat konsistensi tanah berbutir halus. Ini dia untuk batas-batas Attenborough-nya yang beliau ciptakan. Saya iris dulu, kemudian saya jelaskan satu persatu. Ada 2 pernyataan di sini, ada yang di atas, ada yang di bawah, kemudian ini. Menuju ke sini itu kadar airnya ditambah, kan gitu ya. Kalau dilihat, ini menyatakan bahwa kondisi tanah sebenarnya itu masih padat. Ditambahkan air sampai dia semi padat. Nah, sebelum dia membuat dirinya jadi semi padat, itu dia harus melewati yang namanya batas susut. Oke. Selanjutnya itu sama. Jadi ke semi padat menuju ke plastis. Sebelum melewati ini, sebelum dia membuat dirinya plastis, itu melewati batas plastis terlebih dahulu. Ini juga plastis ke cair, itu juga melewati batas cair terlebih dahulu. Intinya adalah sebelum dia berubah bentuk gitu ya, ada lintasan atau batas yang dia lewati si tanah ini. Oke, next. Ini saya tidak bahas terkait dengan jumlah pukulan, ini kalian harus praktek. Jadi
Ini ada di lab kami, di lab kita gitu ya. Kalau mau praktek, ayo silahkan. Ini biar tidak tambah bingung, tidak saya jelaskan. Oke, jadi misal kalian sudah berpraktek gitu ya, kemudian udah tahu nih jumlah pukulan. Jadi sebenarnya itu kan cekung gini ya dan miring gitu. Nanti di sini seperti ini, disudet namanya. Jadi diketuk sampai dia menyatu ujungnya di sini. Nah, baru deh nanti sampai dia menyatu berapa ketukan. Misalnya di sini 25. Ditarik, ini ada kurvanya ya, sudah ada ketentuannya. Ditarik ke atas, kemudian kiri. Ketemulah kadar airnya berapa, yaitu 42. Ini disebut batas cair. Itu ya cara membacanya. Misalnya nanti ketukannya 30 misalnya, ya udah tarik ke sini, kemudian ke sini. Berarti kadar airnya 40%. Pintar. Ini sudah ada penelitian terdahulu gitu ya terkait dengan batas cair, batas plastis, batas kerut. Jadi kalian pada saat mencoba gitu ya berpraktik, ya kalian bisa ngeceknya di tabel ini udah benar nggak hitungan saya gitu ya, sebagai acuan, sebagai validasi. Kemudian ini terkait dengan rumus-rumus saja, terkait dengan plastik indeks, LL, PL gitu ya. Nah, cara untuk uji batas plastis. Jadi sama kayak kita masih kecil, kita kalau buat mie kan dari tanah liat gitu ya. Sebenarnya kita sudah jadi ilmuwan saat itu gitu ya. Jadi digulung seperti ini sampai retak, kemudian nanti ini di oven gitu agar tahu kita batas plastisnya. Ini terkait dengan praktikum, jadi nanti adalah kalian belajar batas-batas cair, batas plastis, batas susut. Yang penting kalian tahu batas cair itu apa, plastis itu apa, susut itu apa gitu ya. Batas susut dari padat ke agak renggang ke plastis, batas plastis. Dari plastis sampai cair, si tanah ya batas cair yang harus dilewatin. Aktivitas atau ini tambahan karena ini terkait dengan rumus saja. Oke. Ini tambahan bagian plastisitas. Ini juga saya pilih untuk tidak dijelaskan secara rinci karena nanti bingung pasti. Jadi pelan-pelan asal udah adalah dasar yang kalian pahami sedikit. Struktur tanah, ada tanah tak berkohesi, ada yang berkohesi. Kohesi itu berhubungan, melekat. Nah, itulah yang paling gampang. Kalau tak berkohesi berarti berbutir kayak pasir ya. Kalau yang berkohesi liat seperti tanah liat. Itulah paling gampang. Nanti definisinya di Google ada, Wikipedia ada gitu, di buku ada. Yang penting kalian tahu kalau ada yang nanya gitu, tanah tak berkohesi itu apa sih gitu ya. Yang berbutir, yang lepas-lepas gitu kayak pasir. Yang penting segitu aja lah. Karena lebih baik paham gitu ya artinya atau maknanya daripada kalian tahu definisinya hafal gitu tapi kalian tidak bisa membedakan. Ini ada yang lepas, ada yang padat, yang B yang padat, yang A yang lepas. Ya udahlah, berarti porinya lebih tinggi kan gitu ya. Ini ada hubungannya dengan angka pori dan porositas. Ini juga silahkan nanti dicek kembali catatannya. Oke, ini dia.
Ini juga terkait dengan struktur tanah lempung, nanti dibaca saja. Tidak terlalu berpengaruh ke contoh soal sebenarnya, tapi untuk subbahasan yang harus kalian ketahui mungkin bisa dijadikan referensi. Nah, ini terkait dengan contoh-contoh soal. Sebenarnya gitu ya, kalau kalian cara cepatnya untuk mengerti gitu adalah mencoba contoh soal kembali. Jadi seperti ini. Cara mencoba kembalinya gimana? Ya udah dengan angka yang berbeda. Buat di Excel misalnya. Sekarang kan zamannya udah canggih-canggih ya. Jadi contoh soalnya buat di Excel. Oh, udah di Excel benar apa yang disebutkan di contoh soal. Nanti pada saat ada tugas, ada ujian semester misalnya, kalian ya tinggal ubah angkanya gitu ya. Apalagi tipe-tipe seperti saya, dosennya pasti tidak akan jauh dari apa yang disampaikan gitu. Ini coba nanti ini dicek iseng-iseng lah, dicek ini bener nggak sih angkanya gitu, karena tidak susah, ini hanya substitusi angka saja. Kalian perlu keterampilan menggunakan kalkulator atau pakai Excel, itu aja, nggak susah. Yang susah itu kalian mencoba dan belajar, itu yang susah kayaknya ya. Jadi nanti ini dicoba, nanti boleh didiskusikan, Bu saya sudah nyoba di nomor 6, kok nggak sama sih Bu jawabannya gitu ya, boleh. Intinya adalah saya review terkait dengan dasar-dasar untuk nanti ke rembesan dan flownet. Nanti untuk rembesan mungkin akan saya bahas lagi gitu ya. Kemudian baru kita ke flownet. Baik, mungkin untuk saat ini cukup itu dulu untuk review materinya. Semoga apa yang Ibu usahakan hari ini untuk merekam materi ini bisa menjadi atensi kalian dan bisa bermanfaat lah untuk ya sedikit lah, barang 10 atau 15% lah tahu dasarnya, nggak harus semua. Baik, terima kasih atas atensinya. Selamat sore.